Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kami akan membawakan cerita riwayat nyata seorang pemuda yang menikahi wanita dari golongan jin. Kisah ini dituturkan oleh para sesepuh dan orang tua kami yang hidup di tahun 60 hingga 70-an. Riwayat kisah ini tidak pernah berubah sampai sekarang dan sudah menjadi kisah urban legend bagi warga sekitar tempat kejadian tersebut. Sebelumnya, nama tempat dan tokoh kami ubah demi kenyamanan dalam cerita ini. Tersebutlah kisah seorang pemuda yang rajin bernama Darus. Darus adalah penduduk sebuah desa di tepian pantai yang bekerja mengambil karang di sisi laut tepi pantai, lalu mengumpulkan karang-karang tersebut untuk kemudian dijual kepada pengepul. Karang-karang milik Darus itu kemudian dilebur untuk dijadikan bahan baku tembok bernama pasir apu. Pada zaman itu, pasir apu sangat populer, seperti halnya semen sekarang ini, sehingga daya jualnya tinggi dan bernilai ekonomis. Bagi Darus, mengumpulkan karang tak hanya sebatas rutinitas. Ia bahkan kerap bermalam di tepi pantai seorang diri demi mendapatkan karang laut. Semakin banyak karang yang didapat, berarti semakin banyak nilai rupiahnya. Dari profesinya ini, Darus dapat membantu kehidupan ekonomi keluarganya. Tak heran jika Darus jarang sekali pulang dan lebih sering memilih tidur di pasir pantai pada malam hari. Suatu hari terlintas di benaknya. Lalu ia membuat gubuk kecil untuk tempat bermalam sekaligus agar bisa bernaung dari hujan apabila sudah datang musimnya. Sampai akhirnya ia pun sudah jarang sekali pulang ke kampungnya. Salah seorang teman yang juga saudara Darus menemuinya di gubuk itu. Mereka bercerita satu sama lain dengan gurauan sambil menikmati kudapan. Temannya lalu bertanya, mengapa Darus begitu betah tinggal di gubuk itu? Dengan senyum simpul, Darus menjawab, ia tak hanya mencintai profesinya semata, tetapi ada hal lain yang membuat Darus betah di situ. Ternyata Darus memiliki kekasih yang setiap hari setia membawakan makanan untuknya. Sayangnya, dia belum berani menikahinya sebelum cukup biaya untuk menikah. Sepulang dari gubuk itu, teman Darus seolah tidak percaya apa benar Darus memiliki kekasih. Tanpa setahu Darus, rupanya temannya ini diam-diam menyelinap masuk dan mengintip di balik celah-celah ketika Darus sibuk dengan karang-karang itu dari kejauhan. Ia melihat bayangan perempuan cantik sedang menyiapkan makanan bagi Darus setelah pulang nanti. Melihat hal itu, ia baru percaya pada cerita Darus. Lalu pulang dan menceritakan hal itu kepada orang tua Darus. Tentu saja, orang tua Darus senang dan berharap bisa secepatnya menikahkan mereka. Beberapa hari kemudian, keluarga Darus berniat mengunjunginya. Namun, betapa kaget mereka. Darus menghilang dari gubuk itu. Mereka pun mencari Darus, memanggil dan meneriaki sepanjang pantai. Akan tetapi, sosok Darus seperti hilang di telan bumi. Menurut cerita orang tua dulu, Darus menghilang karena ia disukai oleh makhluk halus.
makhluk ini membawanya untuk dinikahi. Konon katanya, dari pernikahan ini, Darus memiliki 3 orang anak perempuan, dan masing-masing dari mereka ditempatkan di sekitar kampung asal Darus dilahirkan. Dari ketiga putrinya itu adalah golongan jin yang juga menyukai laki-laki dari golongan manusia. Bahkan ada salah satu dari mereka terkenal sangat pemarah, dan apabila ia menyukai seseorang, ia akan terus mengincarnya meskipun laki-laki itu berlindung ke dalam rumah ibadah, baik masjid atau musola. Makhluk ini akan setia menunggu sampai lelaki idamannya keluar dari rumah ibadah. Apabila lelaki itu berhasil dibawa, maka ia akan meninggal dengan mengenaskan. Badannya akan menggigil, panas tinggi, hingga kejang-kejang, lalu tewas seketika. Orang tua kami dulu selalu mewanti-wanti para pemuda di kampung agar berhati-hati jika bertemu dengan anak-anak dari Darus ini. Untuk itu, orang tua dulu menyebutkan ciri-ciri mereka, yakni apabila berjalan maka ia berjalan berjinjit, dan di bagian kakinya tidak memiliki tungkai dan mata kaki, atau seperti kaki kuda. Wanita ini sangat berbahaya dan harus dihindari. Di lain kisah, ada seorang pemuda yang hendak berkunjung ke rumah teman perempuannya. Ia sedang jatuh cinta pada perempuan itu. Dia mengunjunginya pada malam hari. Namun, di tengah perjalanan ia bertemu dengan salah satu putri Darus. Pemuda itu dikejar hingga pemuda itu berlindung masuk ke musola. Ia masuk dengan napas tersengal-sengal, lalu tanpa sengaja menginjak kaki salah seorang jamaah yang hendak beriktikaf. Lalu dia pun bertanya, "Ada apa?" Dan pemuda itu menjawab bahwa ia dikejar-kejar wanita berkaki jinjit. Setelah melihat sosok wanita itu, pemuda itu disarankan tetap tinggal di musola. Kemudian datanglah seorang kiai yang dipanggil untuk meruqyah pemuda tersebut. Tak lama, wanita itu pun pergi menghilang. Pemuda tersebut kemudian diajak ke rumah kiai tersebut untuk diberikan doa-doa supaya tidak terkena sawan. Selama beberapa hari, pemuda itu di rumah sang kiai. Setelah sembuh, kiai pun berpesan agar tidak melewati tempat di mana rumah teman perempuannya itu tinggal, terutama pada malam hari, karena disitulah wanita berkaki jinjit itu berdiam. Pemuda ini ternyata diincar untuk dikawini. Namun sialnya, pemuda itu lupa pesan sang kiai. Dia lewat di malam hari ke tempat itu. Setelah itu, pemuda malang ini mengalami demam menggigil, lalu tewas mendadak. Demikianlah kisah ini kami sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.